Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 5 menit ke depan kita akan membahas seputar hukum Islam yang praktis, simpel dan mudah dipahami, tentunya bagi kita orang yang awam. Maka jangan lewatkan agar kita bisa menambah wawasan keilmuan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita tentunya. Kali ini kita mengangkat tema sebenarnya air apa saja sih yang bisa digunakan untuk bersuci, seperti wudhu dan mandi besar, karena tidak semua air bisa digunakan. Dalam kitab Syarah Fathul Qorib, Ibnu Qasim Al-Ghazi menyebut ada 7 macam air dalam kategori ini. Beliau mengemukakan al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyah, ma'us sama wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul ain wa ma'ul thalji wa ma'ul barad. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air es, dan air embun. Ketujuh macam air ini disebut sebagai air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak yaitu air yang tidak ada labelnya, yang dimana label itu bersifat permanen, bukan label temporary. Dalam bahasa fikih biasa disebut qayyid lazim. Saya kasih gambaran yang mudah seperti ini. Jika kita tanya ke seseorang, ini benda apa? Orang akan menjawabnya, ini air. Jawabannya yaitu air saja tanpa ada embel-embel lain. Itu namanya air mutlak. Beda halnya kalau ada labelnya, seperti ini air kopi, ini air teh, ini air cat, ini air soda, dan lain sebagainya. Di situ airnya dikasih label kopi, cat, teh, soda. Maka yang semacam ini bukan termasuk air mutlak dan tidak bisa digunakan untuk bersuci, karena label pada air tersebut bersifat permanen. Maksudnya permanen seperti ini: ketika air kopi ditempatkan di mana saja, entah itu di dalam gelas, di dalam ember, atau di dalam baskom, maka orang akan tetap melabelinya dengan air kopi. Beda halnya jika labelnya itu tidak permanen, misalkan air sumur. Labelnya di situ merupakan sumur, itu merupakan label yang bukan permanen, karena ketika air sumur dipindahkan ke kolam, maka labelnya akan berubah menjadi air kolam. Jadi air yang suci dan bisa untuk bersuci yaitu air mutlak. Nah, air mutlak sendiri itu yaitu air yang tidak memiliki label permanen atau air yang memiliki label tapi secara temporary. Dan hukum menggunakan air mutlak ini yaitu boleh digunakan dan tidak makruh, karena ini termasuk jenis air yang suci, juga mensucikan atau bisa digunakan untuk bersuci, dan hukumnya tidak makruh. Dan tentunya ada juga air suci dan bisa mensucikan, tapi jika dipakai itu makruh, bahkan haram. Itu juga ada yang akan kita bahas di lain kesempatan. Saya akan membaca teksnya di Fathul Qoribnya ya. Summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsam. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaq an qayyidin lazimin fala yadurrul qayyidul manfakku kama il birri fi kaunihi mutlaqan. Air dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama air suci dan mensucikan, atau bisa digunakan untuk bersuci, dan hukum penggunaannya tidak makruh. Air semacam ini dinamakan air mutlak, yaitu air yang tidak memiliki label permanen atau memiliki label tapi tidak permanen. Contoh label tidak permanen yaitu seperti air sumur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.